Kencang kanan. Gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, silakan ada yang memimpin doa. Siap. Gerak. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, kita menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu nasional kita, yaitu selesai. Kita duduk kembali. Silakan. Satu. Apa kabar semua anak-anak? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan semangat ya, kita hari ini kita akan belajar ya. Tapi sebelum kita belajar, mari kita absen terlebih dahulu ya. Ahnia, Hadir, Bu. Ahmad Ibdul, Anissa, Asep, Cinta, Dania, Hadir, Bu. Dharma, Dika, Erwin, Ferry. Kita belajar tentang algoritma pemrograman. Di sini kita belajar ya tentang algoritma pemrograman. Saya yakin dalam kehidupan kita sehari-hari ini sudah sering kita lakukan ya. Yang pertama yaitu cara ibaratkan algoritma cara memasak ya. Cara memasak ini artinya sangat mudah sekali, sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita juga belajar tentang algoritma pemrograman yaitu komputasional. Artinya apa? Berpikir. Bagaimana cara kita berpikir agar kita itu bisa menyampaikan segala sesuatu. Contoh, waktu saat kalian nanti akan maju ke depan. Nah, artinya kamu bisa menyampaikan dengan cara berpikir, menyampaikan sesuatu ya dalam cara algoritma pemrograman. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Kamu harus tahu simbol-simbol. Bagaimana cara pembuatannya? Algoritma itu seperti apa? Nah ya. Nah, sebelum ibaratkan ini ya, kita akan melihat videonya terlebih dahulu biar kamu lebih paham. Oke? Oke. Kita simak videonya. Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma.
Biasanya algoritma digunakan untuk melakukan penghitungan, penalaran otomatis, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output lalu berhenti pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Nyobek kopi, setelah itu kita apa? Menyeduh, ya. Menyeduh dengan cara ibaratkan dikudek ya kopi tersebut. Setelah itu apa? Disajikan. Betul tidak? Betul. Nah, itu hal yang ibaratkan sangat kecil sekali yang sering kita lakukan bahkan sehari kita di dalam rumah, ya. Setelah itu apalagi yang kita lakukan? Setelah kita ibaratkan membuat yang penting kita tahu dulu alurnya, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara pembuatan algoritmanya, bagaimana cara kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin ya di rumah kita itu sudah terbiasa cara membuat kopi, cara membuat mie goreng, cara membuat nasi goreng, cara menanak nasi dan lain sebagainya. Nah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah yang saya tanyakan dalam arti kata algoritma itu sangat luas ya. Karena apa? Algoritma ini bisa dalam perhitungan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam arti kata menghitung matematika, ya, menghitung algoritma itu sendiri, pemrogramannya seperti apa, alurnya bagaimana, cara pembuatannya bagaimana. Yang pasti kita harus tahu simbol-simbolnya, ya. Karena apa? Dalam pembuatan algoritma itu harus tahu alurnya, cara pembuatannya, ya, simbol-simbolnya kita harus tahu. Itu di dalam suatu algoritma itu sendiri. Nah, sudah itu setelah kita tahu cara pembuatan algoritma itu, maka kita tahu alurnya. Oh ya, algoritma ini cara pembuatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kata menu yang kita masak itu tentang telur. Nah, telur itu bisa kita bikin apa yang kita mau. Bisa dengan cara disantan, bisa dengan cara digoreng, bisa dengan cara disambal. Betul tidak? Oke. Yang lain juga boleh, silakan bertanya. Saya ingin bertanya, berapa takaran untuk membuat kopi? Oke, berapa takaran untuk membuat kopi? Sebenarnya takaran untuk membuat kopi itu tidak ada dalam arti kata selera ya. Itu tergantung selera. Bisa dengan 1 sendok, bisa dengan 1,5 sendok, dan bisa dengan 2 sendok. Artinya takaran itu tergantung selera kita masing-masing. Karena setiap orang tidak ada yang sama, betul tidak? Ya, tidak ada yang sama. Dalam arti kata yang saya bilang tadi, takaran itu tergantung kemauan kita sendiri. Karena tidak ada yang sama, ya. Bisa 1 sendok, bisa 1,5 sendok, bisa 2 sendok. Oke? Silakan kelompok lain. Bu, Ya. bisa nggak kalau membuat nasi goreng dengan cara lain? Cara memasak nasi goreng dengan cara lain bisa, nak. Ya, ibaratkan dengan cara memasak nasi goreng itu dalam arti kata jangan bukan diibaratkan di sini ya. Dalam arti kata bagaimana cara memasak nasi goreng dengan cara yang baik dan benar. Nah, itu tadi yang pertama kita tahu dulu alur dan prosesnya. Yang pertama biasanya ya setiap kita ibaratkan nasi goreng itu bahan-bahannya apa dulu yang kita butuhkan dalam pembuatan nasi goreng. Betul tidak? Nah, yang pertama apa? Kita membutuhkan nasi. Kita membutuhkan apa lagi? Bumbunya kita buat, ya. Setelah itu ada lagi, silakan bertanya kelompok lain. Ya. Kalau mie goreng sama mie goreng itu pembuatannya sama nggak? Cara pembuatannya? Mie goreng dengan mie rebus, cara pemasakannya sama atau tidak? Ya tentu saja tidak sama, ya. Kalau nasi goreng, mie rebus dalam arti kata kan menggunakan dengan menggunakan kuah. Tapi kalau mie goreng dalam arti kata kering, betul tidak? Tidak menggunakan air. Sebenarnya dalam mie goreng dan mie rebus juga itu juga tergantung selera, ya. Tetapi di situ hati-hati, ya. Dalam memasak ibaratkan mie rebus dan mie goreng, agar ibaratkan mie yang kita masak itu tidak mengandung atau ibaratkan kimia dan lain sebagainya. Karena apa? Di mie itu biasanya banyak sekali bahan pengawet. Nah, daripada ibaratkan kita ini, kita masaknya bagaimana? Yaitu dalam penyeduhannya. Air setelah kita masak, kita sudah ibaratkan ibu jelaskan tentang algoritma pemrograman dan kita sudah melihat videonya. Bahkan kalian juga sudah ibaratkan
bertanya ya tentang algoritma itu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mendengarkan video yang kedua, yaitu tentang algoritma berpikir kompasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama hebat, jumpa lagi dengan saya Ana Aulia Eskom di channel Belajar Hebat. Hari ini Ibu akan membahas elemen berpikir komputasional kelas 9, yaitu algoritma. Ketika kalian membaca atau mendengar kata algoritma, sebagian besar dari kita akan beranggapan bahwa kata tersebut berhubungan dengan bahasa pemrograman, ilmu komputer, atau matematika. Apakah betul? Yuk cari tahu jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan win our karena pada channel Belajar Hebat ini kalian akan hanya mendapatkan video pembelajaran dan juga latihan soal tentang informatika kelas SD, kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan ya. Oke, kita tengok pada konsep yang akan kita pelajari pada materi berpikir komputasional. Setelah kalian di video kemarin belajar tentang struktur data, yaitu struktur data mohon atau tree dan struktur data graph atau graph, dan juga sudah mengenali pola, ekspresi, dan operasi logika. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Apa sih algoritma? Yuk kita langsung pelajari. Oke, kita langsung kenalan dengan yang namanya algoritma. Pengertian umum dari suatu algoritma adalah urutan dari sejumlah langkah logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, algoritma adalah suatu prosedur sistematis untuk menyelesaikan masalah dalam langkah-langkah terbatas atau urutan pengambilan keputusan yang logis untuk memecahkan masalah tersebut. Algoritma tidak hanya berhubungan dengan bahasa pemrograman. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan algoritma, seperti saat kita membuat teh, masak, mandi. Sebenarnya itu adalah algoritma, karena di sana ada urutan menurut Donald Ignatz. Yang pertama ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya di sini. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih input atau masukan. Yang kedua ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Yang ketiga ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Yang keempat ada instruksi selesai, akan berbeda jika password. Kalian sudah melihat ya tentang ibaratkan algoritma pemrograman, yaitu tentang berpikir kompasional. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita masuk materi yang lainnya, yaitu berpikir kompasional itu apa? Berpikir dengan cara apa? Ada yang tahu tadi? Berpikir kompasional yaitu berpikir dengan cara bagaimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, artinya permasalahan yang terlalu sulit ataupun terlalu rumit, bagaimana kita menyelesaikannya dengan cara yang benar. Ya, itu namanya berpikir kompasional ya. Oke, video tadi sudah selesai, kita masuk materi berikutnya. Nah, di sini ada tentang informatika ataupun ilmu yang mempelajari penggunaan komputer itu sendiri untuk menganalisis ataupun untuk menganalisis dan mengatur suatu data. Ya, jadi perbedaan informatika dengan TIK ini memang hampir sama, tetapi ini tadi informatika adalah ilmu yang mempelajari penggunaan dalam suatu komputer untuk menganalisis dan mengatur suatu data. Sedangkan TIK itu sendiri adalah segala hal yang berkaitan dengan pemrosesan ataupun penggunaan ataupun memanipulasi dan pengelolaan suatu informasi. Ya, jadi di sini adalah suatu proses. Bagaimana kita memprosesnya dengan cara baik, ya? Bagaimana dalam penggunaannya? Kalau seandainya kalian bertanya, apa sih Bu? TIK itu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi itu apa? Suatu peralatan canggih dan modern. Informasi suatu berita.
komunikasinya, berbicara secara langsung ataupun tidak langsung. Ini tadi segala hal yang berkaitan dengan pemrosesan ataupun dalam penggunaan ataupun memanipulasi pengelolaan melalui sumber informasi. Jadi informasi itu sangat luas, ya. Selanjutnya, algoritma dalam pemrograman adalah konsep, ya, suatu konsep di mana yang berkaitan dengan cara menyelesaikan, ya, dengan cara menyelesaikan suatu masalah, ya, dalam dunia teknologi, ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan itu tadi, ya, dengan cara ibaratkan baik dan benar di dalam dunia teknologi. Yaitu di situ ada langkah-langkahnya secara logis untuk memecahkan suatu masalah, yaitu pemrograman itu sendiri, yaitu adanya proses, adanya penulisan, adanya pengujian, ya, adanya suatu kode ataupun suatu instruksi. Instruksi itu apa? Perintah. Ya, apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita buat di dalam suatu pemrosesan ataupun instruksi di dalam suatu komputer itu sendiri. Oke, selanjutnya algoritma dalam alur langkah-langkahnya. Nah ini, ya, algoritma dalam alur langkah-langkahnya. Bagaimana secara logis disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu merupakan fondasi, ya, fondasi dari semua aktivitas yang bisa kita lakukan di dalam dunia pemrograman itu sendiri. Pemrograman, ya, pemrosesan atau dalam menguji dan meneliti kode ataupun mengendalikan ataupun dalam suatu komputer atau pemrograman melibatkan dalam penulisan, yaitu serangkaian perintah atau algoritma itu sendiri, ya, dalam terjemahan oleh komputer atau menerjemahkan tugas, ya, ataupun tugas-tugas tertentu. Hubungan algoritma dalam pemrograman, ya. Di situ dalam pemrograman karena hasil akhir program itu sendiri tergantung pada algoritmanya, ya. Jadi dalam tugas kita itu nanti kalian membuatnya itu algoritma itu tergantung dalam penugasannya kita seperti apa, ya. Yang pertama, pemahamannya. Kita harus memahami dulu apa yang kita lakukan, apa yang kita buat di dalam algoritma itu sendiri, tentang algoritma ataupun mengembangkan aplikasinya ataupun sistem algoritma itu sendiri, ya. Secara sederhana, ya, secara sederhana algoritma itu pemrograman merupakan sebuah cara kita dalam berpikir, ya, secara logika, ya, dalam bentuk tahapan-tahapan, yaitu sistematis ataupun untuk menyelesaikan algoritma ibaratkan komputasional ini sifatnya kompleks sekali, ya, banyak hal yang harus kita lakukan, ya. Kita di sini belajar dalam arti kata bagaimana cara kita membuat, bagaimana cara kita berpikir dengan cara baik dan benar waktu saat kita membuat, ya. Artinya apa? Dengan cara kompleks, ya, untuk bagaimana permasalahan itu ataupun yang kita buat itu bisa kita lakukan dengan cara baik dan benar. Karena apa? Berpikir komputasional itu sifatnya meluas. Bagaimana kita ibaratkan dalam pembuatan komputasional itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ibaratkan permasalahan itu terlalu sulit, bagaimana permasalahan itu bisa cepat terselesaikan, permasalahan itu bisa cepat ibaratkan ini bisa terselesaikan dengan cara baik di dalam logika algoritma pemrograman ataupun alur dari pemrograman algoritma komputasional itu sendiri, ya, yang bisa kita lakukan. Oke, anak-anak ibu tadi sudah panjang lebar ibu menjelaskan, ya, dari algoritma, ya, cara-cara pembuatannya bagaimana, simbol-simbolnya, ya, yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ibu minta kalian membuatkan suatu tugas, ya. Nanti kalian mengerjakan tugas, ya. Nah, di sini kalian sudah berkelompok. Dalam arti kata di sini sudah berkelompok, ya, sebanyak 5, ya. Nah, di situ sudah berkelompokan ini nanti kalian mengerjakan tugas LKPD, ya. Di sini kalian mengerjakan. Nah, setelah itu kalian sudah mengerjakan, sudah dibikin kelompok, kalian presentasi, ya, maju ke depan. Ya, setiap kelompok harus presentasi, minimal ada ibaratkan perwakilan untuk menjelaskan hasil dari
tugas yang kalian buat itu, ya. Tadi contoh-contohnya sudah saya jelaskan ya. Dalam pembuatan algoritma itu seperti apa, cara pembuatan simbol-simbolnya bagaimana, pemrogramannya bagaimana, itu sudah saya jelaskan. Jadi nanti kalian silakan kerja kelompok. Setelah kalian kerja kelompok, kalian ibaratkan membuat ya. Setelah itu jangan lupa tulis nama-nama kelompoknya ya. Untuk presentasi perwakilan saja dalam satu kelompok, nanti siapa yang kira-kira yang ingin maju ke depan ya. Setiap kelompok harus maju ke depan satu persatu, dalam arti kata cukup perwakilannya saja ya. Jadi nanti harus menyelesaikan RPPD-nya dalam arti kata apa yang kamu buat, apa yang kamu kerjakan itu silakan nanti kamu maju ke depan satu persatu. Baik, ini akan saya bagikan ya LKPD-nya ataupun tugasnya yang harus kalian selesaikan. Setelah itu nanti kalian maju ke depan. Silakan dilihat ya. Itu tugasnya apa saja untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ada yang belum dapat? Sudah semua? Silakan kalian kerjakan ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Setelah tulis nama kelompoknya, kalian kerjakan apa saja ibaratkan ini ya. Di situ sudah ada yang harus kalian buat ya di situ ya. Bagaimana cara pembuatan tadi ya. Nama-nama kelompoknya. Kalau tadi Ibu menjelaskan cara pembuatannya ya, tetapi nanti kamu alurnya seperti apa dalam pembuatan itu dalam bentuk flowchart ya. Dalam bentuk flowchart ya, dalam bentuk flowchartnya seperti apa ya, simbol-simbolnya bagaimana. Ibu pengen melihat kira-kira kamu sampai di mana kemampuan kamu dalam pembuatan ataupun flowchart itu tersebut dalam pembuatan algoritmanya. Ya, silakan cara pembuatan telur tadi ya, bagaimana prosesnya, yaitu dalam pembuatannya. Di situ ada tadi saya jelaskan tentang simbol-simbolnya bukan? Nah, simbol-simbolnya seperti apa? Ya, silakan kamu buat ya, bagaimana pemahaman kamu dalam algoritma tersebut ya, silakan kamu kerjakan. Jangan lupa nanti setiap kelompok kamu maju ke depan satu persatu ya, perwakilan saja. Silakan yang kelompok ini ya, silakan dikerjakan ya. Kalau ini tentang apa? Masak nasi ya, silakan diselesaikan. Oke, kelompok ini jangan lupa ditulis namanya ya. Ya, anggotanya sama ditulis semua ya, nama-namanya ya, anggotanya ya ditulis. Di sini tentang apa tadi? Ya, kelompok 1 silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Ya, silakan. Boleh dibawa. Ya. Untuk yang lain mendengarkan ya penampilan temannya. Ya. Silakan ini dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia Khairinisa dari perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan cara menggoreng telur. Yang pertama adalah start. Lalu menyalakan api kompor, tuangkan minyak ke wajan, pecahkan telur ke dalam mangkok, tambahkan garam. Aduk campuran telur dan garam, tuang adonan telur dan garam ke dalam wajan, masak telur hingga matang. Lalu finish. Oke. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Sinta Saputri. Di sini saya mewakili dari kelompok 2.
akan menjelaskan tentang cara menyeduh kopi. Yaitu yang pertama, mulai, lalu buka kemasan kopi. Yang kedua, tuang kopi ke dalam gelas. Yang ketiga, panaskan air hingga mendidih. Yang ketiga, tuangkan air ke dalam gelas. Yang keempat, aduk hingga rata. Yang keenam, selesai. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Afarizi. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan cara memasak mie. 1. Mulai memasak air di panci, memasukkan mie ke panci, memasukkan bumbu-bumbu, meletakkan mie di atas mangkuk, lalu hidangkan dan selesai. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenur Afiansa, perwakilan dari kelompok 4. Cara-cara memasak nasi goreng. Yang pertama, mulai. Yang kedua, menyalakan kompor gas. Yang ketiga, menyalakan wajan di atas kompor. Yang keempat, tuangkan sedikit minyak goreng. Yang kelima, masukkan bumbu. Yang keenam, masukkan nasi secukupnya. Yang ketujuh, tambahkan garam secukupnya. Yang ke-8, coba atau rasakan. Yang ke-9, siap dihidangkan. Baiklah teman-teman, jadi itu saja dari presentasi kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok terakhir adalah kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firmawan, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan cara memasak nasi. 1. Masukkan beras dan air panas ke dalam rice cooker. 2. Tekan tombol put sampai lampu hitam. Nasi turun berwarna merah menjadi hijau. Jadi nasi siap disajikan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Dari hasil presentasi yang sudah kalian buat ya sangat luar biasa. Ya, anak-anak ibu luar biasa, hebat-hebat semua ya. Di sini artinya kamu sudah paham ya, yaitu secara logika ya, secara logika yaitu untuk menentukan suatu pemrograman, yaitu yang akan kamu buat ya, yang tadi yang kalian buat di dalam suatu pemrograman ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu proses yang wajib kita selesaikan ataupun yang wajib kita lakukan yang berhubungan dengan algoritma itu sendiri, yaitu dalam suatu kasus ataupun permasalahannya ya di dalam suatu komputer itu. Nah, di sini mengapa kita harus belajar algoritma ya? Yang pertama yaitu berpikir sistematis. Bagaimana cara berpikir sistematis ya? Yang kedua, berpikir secara logis ya, berpikir secara logis. Yang ketiga,
algoritma itu sendiri. Dan yang terakhir adalah teliti, ya. Jadi waktu saat kita membuat dalam suatu pemrograman, kita harus teliti terlebih dahulu. Bagaimana alurnya, dalam bagaimana cara pembuatannya, ya. Bagaimana simbol-simbolnya yang harus kita buat, ya. Jadi kita harus teliti terlebih dahulu. Jangan sampai dalam pembuatan algoritma itu salah dalam simbol-simbolnya, ya. Ya, jadi beberapa hal yang belajar dalam program algoritma itu terbagi menjadi berapa tadi? 4. Yang pertama tadi apa? Berpikir sistematis. Yang kedua, secara logis. Yang keempat tadi apa? Memegangkan suatu masalah. Yang kelima itu teliti, ya. Teliti ini yang harus kita lakukan. Karena apa? Yang saya katakan tadi, kalau kita dalam pembuatan flowchart atau algoritma, kalau tidak teliti, salah satu sedikit itu tidak finish, artinya tidak terselesaikan dalam pembuatannya, ya. Nah, di sini berpikir sistematis, membiasakan. Bagaimana cara membiasakan berpikir ataupun secara alur dan sistematis dalam pembuatannya. Nah, berpikir logis. Bagaimana cara kita berpikir dengan cara logis? Yang pertama apa? Terbiasa berpikir dengan secara apa? Logis, dalam arti kata berpikirnya dengan cara mudah, dalam cara membuatnya dengan cara terselesaikan, ya. Yang keempat, memecahkan masalah. Bagaimana cara pemecahan masalahnya? Ya, memecahkan masalah itu kan dalam arti kata dalam pembuatannya bagaimana alurnya itu tadi, ya. Dan ya, ibaratkan dari penjelasan dari awal ya sampai akhir ini ya, adakah yang ingin bertanya? Sudah jelas semua? Sudah paham semua? Sebelum kita tutup, Ibu minta ada ibaratkan berdoa ya, mengiringi untuk kita. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap. Mari kawan sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, sebelum kalian liburan ini jangan lupa hati-hati ya di jalan ya, jangan berebut-rebutan ya. Ayo silakan kita saliman ya sebelum kita pulang. Silakan anak-anak itu. Allah, tahan napas aku.